bersentuhan dua kulit lanang betina yang sudah akil balik, yang dak katik hubungan keluarga tanpa penghalang. Nah, artinya wong duwiko ini ibu halal nikah. Segala wong yang halal nikah dengan kita bersenggolan kulit maka batal wuduknya. Setiap yang bersenggolan kulit batal wuduknya, maka bersalaman haram hukumnya. Bukan yang kita tu besar reti, bukan. Memang haram hukumnya. Tuh. Jadi kalau dia kecil, tidak batal wuduk. Kalau dia sudah akil balik, maka batal wuduknya. Siapa baik? Yang tidak batal wuduk itu dengan jalan 3. Minan nasab, mim musahara, minar radha'ah. Yang tidak batal wuduk yang dari nasab, wong tuanya, anaknya, dulunya, ponakannya, mamangnya, wak bibiknya, itu tidak batal wuduk. Umak tak batal wuduk, anak tak batal wuduk, cucung tak batal wuduk. Dulu umak yang sumak sebapak atau dulu sumak atau dulu sebapak tak batal wuduk. Dulu umak sumak sebapak, dulu umak sumak, dulu sumak sebapak tidak batal wuduk. Artinya dia ada sengketan dulu. Wak bebek kan yai dulu bininya 3. Nah, dengan ini umak bapak, bibian ini umak bapak, bibian ini umaknya seumak bapak lain, yang ini sebapak lain umak. Nah, jadi yang macam ini tidak batal wuduk. Ponaan, balik ponaan. Dulu sumak sebapak, dulu sumak atau dulu sebapak tidak batal wuduk. Dulu segawaan batal wuduk. Jando ngawa anak, dudo ngawa anak, dia kawin, bui duiko ni batal wuduk karena tidak berdulu. Tapi jando dengan dudo ni kawin, lantas dapat anak. Nah, anak ini dengan kesini seumak, dengan kesini sebapak. Tapi yang sumak tidak sumak sebapak tadi, maka batal wuduknya. Yang baru lahir ini tadi tidak batal wuduk. Kesini dulu sumak, kesini dulu sebapak. Itu nak dihafalkan Bapak Ibu, nak dihafalkan itu. Nah, ini dari nasab, dari keluarga nasab. Mim musahara, minar radha'ah, dari susunan. Ma yahrumu minar radha'ah kama yahrumu minan nasab, dalam hadis. Apa yang diharamkan dalam susuan diharamkan sepertinya haram di dalam nasab. Jadi susun itu 5 kali netek, 5 kali nyusu sekenyangan. Kurang dari 5 tidak dianggap sebagai dulu susun. 5 kali dalam usia di bawah 2 tahun. Kalau 45 tahun 4,5 tahun itu sudah ketuaan, 4 tahun setengah, 4,5 tahun. Kalau dia umurnya 2 tahun lebih tak baca juga. 5 kali nyusu, ini jadi anak susun. Anak susun ini ibu sama hukumnya dengan nasab. Cuman anak susun ini tidak dapat waris, tidak dapat waris dan tidak dapat jadi wali nikah. Duikok tu baik. Cuman hukumnya hukum tidak batal wuduk. Sama baik. Anak susun, ponaan susun, bibian susun, wak mama susun. Bak 4 dia nyusun ni tadi, bininya 3. Jadi anak susun tadi ke sini, dulu sumak sesusun, dulu sebapak sesusun. Nah, itu nyebutnya sama dengan yang model tadi lah. Tuh, tidak batal wuduk. Nyujud bibian kalau macam tidak batal wuduk. Balik kemisan tetap batal ya. Nah,
min musahara, dari pernikahan yang tidak batal wudu adalah orang yang melahirkan bini atau yang melahirkan suami, itu baik yang tidak batal. Mertua, umak mertua, terus wa in ala pucuk. Dulu mertua batal wudu. Bini muda mertua batal wudu. Bini muda mertua. Karena ngapa dia batal wudu? Karena bini mudanya tadi tidak melahirkan istri atau tidak melahirkan suami. Jadi yang tidak batal tu yang melahirkan langsung. Nah, yang lahirkan langsung itu tidak batal wudunya. Kalau dia yang, jadi kalau dia nyomin dari pernikahan, jadi mantu dengan mertua dengan nyai terus pucuk tidak batal wudu. Kanan kiri batal wudu. Dulu mertua batal wudu. Karena kalau berceraian atau mati, si mantu tadi boleh ngambil bibian bini. Boleh dia ngambil bibiannya, boleh. Tuh. Atau dulu mertua tadi ngambil bekas bini ponaan. Karena ponaknya mati, jadi dia ngawininya. Boleh. Jadi ibu-ibu kalau dulu mantu dulu tidak nyujud kamu, tak usah nak marah. Di Palembang ini mantu dulu tidak nyujud marah. Orang ajar, tiago, aku ni dulu mertua kau, tak kau sujud, haram. Yayat nyujud mertua agung, haram. Agung nyujud mertua yayat, haram. Yang betina. Karena kata hubungan apa? Kata hubungan yayat dengan mertua agung apa dia? Orang lain. Bini agung nyujud dayat, haram, IP. Sebaliknya itu juga. Mertua biar macam mana tidak batal wudu walaupun sudah bercerai. Tidak batal wudu karena dia diikat oleh pernikahan. Jadi kalau dia mak mana dengan suami istri? Sekarang ditanya, ngapa laki istri itu bisa nikah? Agung, ngapa pacak kawin dengan bini? Sarip, ngapa pacak kawin dengan bini? Dayat, ngapa pacak kawin dengan bini? Karena batal wudu. Jadi kalau sudah kawin tidak batal wudu, jadi apa dayat ni? Maka itu Imam Syafi'i menetapkan hukum suami istri tetap batal wudu. Untuk ngapa? Untuk melanggengkan hukum pernikahan. Oh, tapi Ustaz, kan kalau sudah nikah tu halal galau. Sangkan halal tu lah. Kalau nak dihukumkan nikah tu halal, lantas suami istri tidak batal wudu dan dia juga boleh berhubungan badan. Mak malu dengan dulu, lagi boleh pula. Nah, jadi ibu melok be pendapat wong lamo, melok be pendapat kiai-kiai lamo yang menyatakan tetap batal wudu. Ya, untuk melanggengkan hukum pernikahan. Tuh. IP dengan IP batal wudu. Misan dengan misan batal wudu. Sangkan misan dengan misan batal wudu karena nasabnya ibu tidak murni lagi, sudah dipasoi oleh wong lain. Jadi nasabnya sudah berusak, darahnya lah berubah. Jadi dibalik garis misan, jadi hukumnya batal wudu. Boleh kawin misan, pokoknya yang namanya misan boleh kawin. Biarpun bapaknya dua beradik, sah kawin. Namanya misan boleh itulah kawin. Cuman
Di jero kitab disebut nikah dengan sanak keluarga para itu rata-rata kebanyakan hasilnya tidak bagus, kurang sempurna akalnya, kadang bentuknya. Kenapa? Ini zaman dulu ibu, yai-nyai ini muat rumah besar, anak-anaknya tidak boleh kemana-mana. Kalau kawin nebeng bawah, nebeng pinggir, nebeng tengah, nebeng. Jadi 7 anak berkumpul di rumah itu kan. Tambah mantu 7, 14, beranak kan lo ibu? Beranak, halo? Budak ni main bu di rumah dengan misan ini bermain. Nah kalau dia ni terlalu dekat, tak katik berasa pemisah ini misan. Dulu sini melok cek, padahal ini misan. Wong tua 2 beradik. Nah digendongnya lah, atau sama-sama main. Besar nak dijodohkan. Mahap ngomong kasarnya, nak nedoinya ni tak sampai hati, nedoi dulu. Jadi nilai sperma tu tidak sehat. Waktu terlaku hubungan suami istri, keluar sperma tu antara tak ada pelong hati ni, sehingga nilai sperma tu rendah, mempengaruhi pertumbuhan budak. Maka itu mahap ngomong, banyak yang nikah sama misan, anaknya galak tak sehat. Bukan tidak sah, tidak kurang apa? Yo, sekilo dah anget. Bukan tak boleh. Tapi ada juga yang jadi dengan misan sehat. Kan wong zaman dulu ngembek mindo wong tua yang bermindo ditarik budak ni bermentelu. Ada wong tua bermindo, anak mindo diembek, kalau macam lah. Karena zaman itu sepi. Zaman tu sepi, budak ni katik kawin ke, jadi ada kawin. Zaman ini merayap bu. Nyari dewek dia boleh di KI, boleh di internet, boleh di mana. Tinggal kita baik pendingan. Pokoknya kapan ini tembek tercengkem laju. La haula wala quwata illa billah. Jadi sudah. Kesimpulannya, orang yang tidak ada hubungan dari nasab, dari pernikahan dan dari susunan, maka itu dihukumkan batal wudu. Mak mana pun jalannya. Misal anak dulu besar dengan kita sehingga kita sebut itu anak kita. Nah, dia dari kecil, memang dari kecil ni sakit-sakitan. Kapan sakit diajak balik ke rumah bibiannya, sehat. Sudah uji ceknya, besar kelah kau. Mun balik ke rumah sakit, balik ke rumah sakit. Melok kau sehat. Dah anak kau ni meloklah si cek tadi, melok si dulu tadi. Sampai terbesar, tergadis. Dah baca, tetap bukan anak dia. Karena ngapa? Nasabnya dah ada. Cuman tetap dapat pahala masak. Cuman untuk nasab batal wudu, tetap hukumnya batal wudu. Baru-baru ni ada yang nanya, Ustaz, dan ni mak ini bu, maknya ni habis ngelahir ke dia sakit, jadi melok dia. Jadi dari kecil dan berapa hari itulah melok dia, main hari lah besar, kebingungan muat akte kelahiran. Ustaz, jadi akte tu nama siapa? Nama kau je tu. Dah apa nama kau? Akte kan? Iya, waktu kahwin kakek bapaknya wali kenya. Untuk surat menyurat dunia ni boleh baik nama kau. Cuman untuk akad nikahnya tidak baca, tetap bapak aslinya. Tuh, ya. Pacak anak angkat tadi menjadi anak kita, pacak dijadikan ponaan, tumpang kenetek. Ngembek anak wong tadi, nah di misal diembek lagi kecil, disusu ke dengan dulu kita yang lagi nyusui. Jadi budak ini besar, jatuhnya ke dengan kita ponaan susun. Jadi dia nyujud tak batal wudu. Cuman kedudukan dia tetap sebagai anak angkat. Cuman untuk wudu tak batal. Waris tetap hibah.
Anak angkat tidak mendapatkan harta waris kecuali dapat harta hibah. Maka itu mahak ngomong ibu-ibu, bapaknya ibu-ibu, kalau kamu punya anak angkat, tolong buatlah surat hibah. Kalau ibu tidak bikin surat hibah, anak angkat ibu akan dituntut oleh dulu-dulu ibu, tidak akan dapat bagian harta. Tuh. Jadi unjuk surat hibah. Hibah itu tak usah banyak-banyak lah. Misalnya ada bedeng, unjuk dia siko. Kalau dijuk ke dia galau, jelas yang si dulu tadi pasti ribut, ya. Ini lagi ada ribut siko. Mati bapaknya anak angkat, ninggalkan 2 anak, bini siko, katik keluarga, dari ahli warisnya tuh ngusir. Cuman rumah itu buruk, dia yang nandan iyo segala macam. Sekarang ni lagi nak diusir. Datang ke rumah, jika memang yuk dak katik bagian laki ayu anak angkat, setahu ku you nak mak mana cerita ni Ustaz, kami bangun rumah lah nak puluhan juta, nak berangkat macam itu, mak mana ceritanya ni, kami nak balik ke mana? Kami omongkan macam itu, dijawab salah kamu, apa kamu dandan ni rumah lah tak waris. Jadi anak ketemu dengan ahli warisnya ngomong mak ini, untuk bab masalah ini harus diutamakan perasaan. Kamu pikirkan bahwa si laki, si bapak donyo ni dari kecil dibesarkan dan donyo melok ngurus umak bapak angkat dia yang mesak ke dia, ngurus kenjuk makan kalau macam. Jadi untuk bab ini kamu main perasaan. Rumah ni besar, nah sudah tetaklah yang mana rumah donyo nandan kenyo, bagian sedikit ini hibah kelak ke dia, sisa yang lain kamu ambil. Kalau kamu nak nulukan soal usir mengusir, kira-kira donyo 3 beranak ini nak berlari ke mana lah. Dia 3 beranak ini nak nyari rumah di mana? Dijuk duit 10 juta nak ke mana coba zaman ini? Sementara donyo sudah negak rumah lah, di batunya lah, di tanggonya batu lah, di cownya, habis duit sekian puluh juta. Mana kamu kata perasaan? Donyo diangkat dari kecil sudah menjadi dulu kamu. Jadi didahulukan perasaan. Ibu kalau ngadepi masalah model macam ini, kalau kita punya anak angkat, itu memang termasuk bagian dari kasih sayang kita. Cuman campakkan selembar surat hibah untuk dia. Hibah itu sekendak ibu, cuman hibah itu jangan sampai ngilangkan hak ahli waris yang lain. Hak ahli waris yang lain pacak hilang kalau ahli waris yang lain mengikhlaskannya. Caranya kumpulkan dulu. Misal ada dulu wong 5, kumpul kalau 5. Aku ngumpul ke kamu 5 beradik ni, kita wong 5. Kamu tahu aku ni tak punya anak, rumahku ni sikok ni lah, boleh dengan lakiku, kami laki bini tertegak, inilah bagian aku. Aku ni tak takut kaget kalau sampai ajalku keduluan, kamu ke belakang hari ribut. Kamu tahu donyo ni kembek dari kecil nian. Jadi aku ngumpul ke kamu ni, aku nak minta ikhlasnya bahwa rumah yang ditunggu ni nak kenjuk ke dia ni. Aku minta ikhlasnya nian dengan kamu supaya kenjukkan. Khawatir kalau aku ni nulu dari kamu, karena kalau aku mati duluan, ahli warisnya kamu 4. Sementara anakku nak dikemanakan? Kalau nak dinjuk cuman selining, tak kecukup. Rumah ni cuman kecil, ukuran 4x6 misal. Oh sudah cek, itu hak cek, bukan soal hak mengahak. Ini kertas dikin adokin. Jangan yayo. Zaman ni bagau seluruhnya pakai kertas. Dikin. Pada tanggal ini bahwa kami yang namu di bawah ini, Syanu binti Syanu, ikhlas bahwa bagian daripada rumah alamat sini hak milik dulu kami namu ini, tunjukkan dulu kami kepada anaknya. Tekin selesai. Kapan tidak kata surat ini, bibi anaknya ni mati. Nah, anak kamu, anak wong 4 tadi ngomong, mana? Kau tuan angkat.
Ini dah ada bagian umat kami. Anu kan lanjut ke ibu dengan aku ini. Mana suratnya? Nah, zaman ini benar lagi jadi salah. Zaman ini perlu surat galau, kertas galau. Semalam debat presiden lagi pakai kertas. Debat presiden lagi pakai kertas. Apa takut jawab, apa takut apa, tak tahulah. Jadi itu ibu, surat. Jangan sampai salah. Sudah itu ibu, anak ni ibu muda mu 45-an, cuman ngurusi wong tua-tua di Palembang. Jangan galak leles ibu. Jangan galak muat-muat hibah. Pesan mak dulu buat aku. Iyo ngomongan siapa mak tu. Jadi kalau ibu memang ada hibah, nak ngenjuk hibah, jangan pernah ngehibahkan sesuatu di belakang anak yang lain. Ngomonglah, kalau iyo kebab 3 ekor anak tu anak kita kalau. Njuk tahu baik sudah. Ini giliran mati ngomong yang besar. Iya, uji mak njuk ke aku kalau. Kapan-kapan cek mak ngomongan cek. Waktu di rumah sakit, waktu mak lah sakitnya tu nah, mak misi aku. Kapan mak misi? Yang mak inilah galak ribut. Nah jadi kalau ada nak njanjuk, ngomonglah terang-terang. Perkara waris ini bu, perkara perasaan. Ingatkan bu, dulu kan perasaan. Senang dulu senang kita, susah dulu susah kita. Nah perasaan ini di akhir zaman ini sudah Allah cabut. Sehingga nak saro-sarolah kau, nak senang pokoknya aku. Yang macam ini dah tak katik lagi. Perasaan macam ini sudah tidak ada lagi. Ya Allah, sudah. Jadi kesimpulannya, kalau budak sudah akil balik, sudah besar, hukum tetap batal wuduk walaupun mati. Jadi kalau ibu ada wuduk, nyenggol wong mati, walaupun suami tetap batal wuduk. Yang dibatalkan itu yang hidup. Inilah yang galak jadi ribut di Palembang ini. Ngapa laki mati, bini nak nyium, tak boleh. Lagi hidup lagi boleh. Lagi hidup lagi boleh nyium laki. Mana mati tak boleh. Lagi hidup dicium dia nyengai lagi boleh. Ini tak baca ngai lagi. Maka kalau kau kongkon cek nak nyium apa? Ujung tak ada boleh. Cium. Siapa tak boleh? Ajalah cium lah situ. Tak apa-apa. Terakhir nak kusel. Cuman kalau ada wuduk batal.